Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian praktikum konfigurasi untuk sistem administrasi jaringan, yaitu adalah sebuah mata pelajaran yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan ataupun TJKT ya. Di mana pada topologi kali ini kita ditugaskan untuk melakukan proses konfigurasi ya. Jadi kita akan melakukan proses konfigurasi cabling dan proses konfigurasi IP address ya. Jadi kita akan melakukan perhitungan subnetting. Langkah awal kita akan hubungkan dulu ya. Kita akan hubungkan dulu semua komputer. Misalnya laptop A itu kita akan hubungkan di fase Ethernet 1. Kita hubungkan semuanya. Ini fase Ethernet 2. Terus ini fase Ethernet 3. Terus yang di sini sama ya, 4 sampai semua komputer terhubung. Kita lanjut, sini 5, 6, 7, oke 8. Kita wiring dulu. 9, 10, 11, 12. Oke. Kita hubungkan semuanya ya. Selanjutnya untuk komputer-komputer yang tidak menyala itu kita on-kan dulu. Kita on-kan dulu komputernya. Oke, ini belum on. Kita coba on-kan. Oke. Selanjutnya kita hubungkan juga yang dari network 20 ya. Oke, sini kita taruh. Oke, ini fase Ethernet 3. Oke, jika semua sudah terhubung, kita on-kan beberapa komputer yang masih status belum on ya. Kita on-kan yang ini juga. Terus yang ini. Terus yang ini. Oke. Terus yang ini.
Oke, kalau sudah kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat di sini untuk VLAN 10 itu dia di network 10xxx itu dia akan menggunakan /29, dan di network VLAN 10 ini dia akan pakai subnet ke-15. Jadi kita akan hitung dulu ya. Kita akan hitung menggunakan tabel. Oke, setelah kita selesai melakukan proses wiring, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan subnet ya. Nah, untuk subnet sendiri di sini pada soal itu sudah ditentukan di mana ada VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, di mana networknya itu menyesuaikan dengan keterangan subnet. Misalnya VLAN 10 itu menggunakan subnet ke-15. Nah, untuk melakukan perhitungan subnet, kita bisa melakukan perhitungan blok subnet, di mana di sini saya sudah hitungkan ya. Di sini adalah subnet keberapa. Dari kalau yang ini adalah network 10.0/29. Di sini 20.0/28 ya. Jadi subnetnya adalah 255, 240, 248 ya. Jadi kita sudah menemukan subnetnya, kita tinggal mencocokkan saja ya. Di sini misalnya di VLAN 10 itu menggunakan subnet ke-15. Jadi kita tinggal cari subnet ke-15, itu berarti yang ini. Kita tinggal tandai. Selanjutnya untuk VLAN 11 menggunakan subnet ke-8, kita tinggal cek. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mengerjakan topologi ini, kita melakukan perhitungan subnet ya. Kalau yang VLAN 12 subnet ke-26 kita tandai. Selanjutnya subnet ke-30 232. Oke, di sini sudah ada keterangan ya, sudah range hostnya. Nah, selanjutnya untuk yang VLAN 20, 21, 22 dan 23, VLAN 20 itu menggunakan subnet ke-5 ya. Subnet ke-10 kita tandai, subnet ke-13 dan subnet ke-16. Nah, untuk itu kita bisa langsung setting routernya ya. Oke, routernya kita akan setting. Oke, kita akan setting routernya. Kita setting hostname-nya dulu, gateway router. Setelah itu kita akan masuk ke interface G0/0 ya, kita no shutdown. Oke, kita exit. Kita akan masuk ke G0/0 untuk setting VLAN-nya ya. Encapsulation.1Q10. Selanjutnya kita akan tentukan IP address-nya ya. Dari subnet ke-15 itu router akan menggunakan last host. Jadi IP-nya akan pakai 10.118 ya. Kita setting IP address 10.118.248 ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke interface G0/0.11. Kita encapsulation.1Q11. Kita setting IP address. Nah, untuk VLAN 11 dia menggunakan subnet ke-8. Jadi kita cek subnet ke-8, dia menggunakan IP 62 ya. 10.62 255.255.255.248. Oke, kalau sudah kita setting lagi G0/0.12. Kita setting encapsulation.1Q12. Terus kita setting IP address-nya 10. Kalau di VLAN 12 itu menggunakan subnet ke-26. Jadi kita lihat subnet ke-26 dan router menggunakan last host ya, 206 192 10.206 248. Selanjutnya oke, 206. Selanjutnya yang terakhir ya,
kita masuk ke interface G0/0.13 encapsulation.1q13, kita masukkan IP address-nya 10 titik. Di sini menggunakan subnet ke 30 ya, jadi pakai IP address 238 ya. 38 255 255 255 248. Nah, kalau sudah, kita tinggal setting lagi yang menghadap ke network yang 20 ya, VLAN 20, 21, 22 dan 23. Jadi kita masuk G0/1, kita no shutdown. Terus kita akan setting interface-nya titik 20 encapsulation.1q20. Kita masukkan IP address-nya. Di sini dia menggunakan subnet kelima, berarti pakai IP address 78 ya. Pakai IP address 78. 20.78 255 255 240. Terus kita exit interface G0/1.21 encapsulation.1q21. Kita masukkan IP address-nya 20 titik subnet ke 10 ya. Subnet ke 10 adalah 158 ya, IP last host-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita akan exit dan lanjut ke interface VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 22. Kita setting encapsulation.1q22. Terus kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk VLAN 22 dia menggunakan subnet ke 13. Kita bisa lihat subnet ke-13 adalah 206 ya. 168 20.206 VLAN ke-13. 206 255 255 240. Setelah itu kita exit. Kita akan setting G0/1.23 encapsulation.1q23 IP address 20 titik subnet ke-16 ya. Subnet ke-16 berarti dia akan pakai IP 254. Oke. Nah, sekarang konfigurasi IP address pada router sudah berhasil, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address di sisi laptop kita. Kita akan coba setting. Di sini dia akan menggunakan IP static ya, subnet ke-15. Berarti 113 ya. 192.168.10.113. Sini 248 10 titik gateway-nya kita coba cek 118 ya. Oke. Setelah itu kita close. Ya, dan begitu seterusnya. Sini 114 248. Oke. Sama, kita kopikan aja untuk gateway-nya karena di keempat komputer ini sama konfigurasinya. Oke, di desktop oke, 116, di sini 115. Oke. Kita lanjut ke VLAN ke subnet yang ke-8. Subnet yang ke-8 itu menggunakan first host 57 ya. Jadi 10.57 192 10.57. Di sini 248. Gateway-nya kita bisa cek ya. Subnet ke-8 62 ya. Sini 62. Sini pakai 57, terus di sini 58 ya. 248
Terus selanjutnya 59. Oh ya, 60 ya. 248. Oke, sini 259, 57 ya. Versosnya 57 ya. 60, 10.60. Dan gateway-nya 10.62 ya. Selanjutnya untuk subnet ke 26, dia menggunakan 201. Kita setting. Last host-nya 206 ya. Kita setting. Kita cek 201. Sini 202. Sini 203. Dan yang terakhir 204. Selanjutnya subnet ke 30 menggunakan first host 233 ya. Pakai IP 23. Nah, untuk 238 ya. Oke. Ya, kita cek 234, 235. Oke. Selanjutnya yang laptop D. Empat 48. Jadi 236, 235, 234. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian network 20.0 ya. Jadi di sini akan kita setting IP address 20 titik subnet yang kelima adalah 65 ya. Terus sini 240. Last host-nya 78. 20.78. 65 terus 66. Oke. Tujuh di sini 68. Oke, selanjutnya subnet yang ke-10 ya, 145, gateway-nya 158. Satu 158.
145, terus kita setting 146. Satu empat tujuh, dan 148 ya. Oke, kita bisa cek 148. Selanjutnya kita ke VLAN 22. VLAN 22 itu subnet ke 13 ya. Jadi router 193 dan 206. 193 dan 206 ya. Kita setting semuanya. Sini 195. (194), 195 dan terakhir 196 ya. Oke, selanjutnya kita ke subnet yang terakhir, yaitu subnet ke 16 ya. Jadi first hostnya 241, last hostnya 254 ya, gateway routernya 254 241. Kita setting. Oke, kita setting 241 ya. 242. Sini 241, 242, 243 dan 244 ya. Oke. Oke. Dua empat satu, 242, 243 dan 244 ya. Oke, proses konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah berhasil dan harusnya seluruh network sudah saling terhubung ya. Harusnya sudah saling terhubung. Kita coba kembali. Ya, sudah sukses. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hal yang perlu diperhatikan ya ketika melakukan perhitungan subnet adalah kita paham bagaimana alur kerja dari sebuah konfigurasi dari subnetworknya ya, sehingga kita tidak salah dalam menentukan subnet yang paling tepat untuk dialokasikan pada sebuah jaringan yang sesuai dengan kebutuhan dari network tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.